Oke, selamat ketemu kembali pemirsa. Siapapun yang menyaksikan Gus di channel ini, sekali lagi kita bertemu dalam bedah buku Komunikasi Politik Jokowi. Ini adalah seri ketiga dari podcast kita. Mudah-mudahan ada manfaat dari seri-seri sebelumnya. Seri ketiga ini sangat menarik karena ini akan sudah masuk ke dalam sebuah dasar pembahasan yang ada dalam buku itu, tetapi akan kita kemas dengan sebuah pertanyaan yang mungkin pertanyaan ini tidak pernah didapatkan oleh si penulis sendiri, tetapi penulis harus bisa menjawab karena ini ada kaitannya dengan ini. Gus Andi, betapa susahnya berhadapan dengan tokoh politik di Indonesia ini. Dan kita tahu banyak sekali presiden yang tumbang. Dan terus terang saja bukan saja kali ini. Presiden Soekarno tumbang di hadapan Dewan Konstituante ataupun anggota-anggota MPRS pada waktu itu. Beberapa presiden kemudian juga seperti Pak Harto pun juga tumbang di pentas politik Indonesia dengan 32 tahun berkuasa. Habibie pun juga demikian, bahkan justru partainya sendiri yang menolak laporan pertanggungjawaban. Bahkan Megawati pun sendiri, partai pemenang pemilu pasca reformasi, juga tumbang di panggung politik. Gus Dur pun juga. Bayangkan Gus Dur ini adalah pilihan para politisi kala itu dengan poros tengah, ditumbangkan pula oleh mereka. Bayangkan lagi, SBY pun juga berhadapan dengan sebuah polemik terkait dengan Bank Senturi. Nah, Jokowi ini kira-kira terus terang saja hampir bisa kita pastikan 10 tahun beliau memimpin sedikit upaya para tokoh politisi atau politik itu sendiri untuk apa ya untuk menguji coba ilmu masing-masing. Apa sebenarnya rahasia dari Jokowi, kalau bisa sedikit dibongkar ini? Wah, ini Silakan. sesuatu yang eh, kadang-kadang perlu pencernaan lebih dalam ini ya. Jadi kuncinya Bang, semua perbedaan, semua konflik, semua kebuntuan-kebuntuan itu akan selesai dengan komunikasi. Nah, karena yang melakukan adalah aktor politik, seseorang yang mempunyai positioning penting dalam lembaga pemerintahan, maka komunikasinya pasti mengandung pesan-pesan politik. Artinya Pak Jokowi mampu melakukan komunikasi politik dengan baik. Figurnya sebagai politisi ulung, namun komunikasi politiknya baik. Nah, apa ukurannya? Coba bayangkan. Seganas-ganasnya partai politik memberikan argumen, memberikan pencercaan kritis, dan sebagainya. Pak Jokowi tidak perlu mendapatkan sebuah panggung politik untuk membela diri di hadapan masyarakat dengan apa, tapi beliau panggil, kadang beliau datang, kadang ada strategi komunikasi politik anjang sana. Satu, ada strategi politik minum teh di beranda istana. Kadang politik meja makan, meja budar dengan tokoh tertentu, berdialog, berbicara dari hati ke hati. Sampai pada satu ketika partai-partai politik yang di luar pendukung Pak Jokowi dalam proses menjadikan beliau sebagai presiden tetap diberi peluang untuk bisa ikut bergabung. Kemudian ada lagi politik akomodatif yang beliau lakukan. Bagaimana seluruh elemen-elemen masyarakat selama dalam koridor eh, 4 pilar, mengakui Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kebinekaan dan NKRI, semuanya difasilitasi, direkrut untuk diajak bareng-bareng memikirkan bangsa ini. Memikirkan loh, belum lagi untuk berimplementasi, berpartisipasi dari proses pembangunan. Nah, keganasan-keganasan itu akan secara sendiri landai, Pak. Karena persuasifnya komunikasi politik Pak Jokowi itu.
Hmm. Saya teringat peristiwa 212 ya. Tidak ada satupun presiden di Indonesia ini yang didemo dengan 7 juta manusia. Dengan hebatnya, ya, ini sebenarnya di luar daripada cerita kehebatan Jokowi. Tapi bagaimana Jokowi bisa berhadapan dan menyesuaikan dengan suasana itu? Apa sebenarnya resep beliau ini? Artinya komunikasi ya, tetapi ketika artinya ini kan komunikasi itu kan adalah mark to man ya, one to man. Tapi ini dengan masa yang begitu luas, berhasil ini dibagi apa? Apa resep ini? Ya. Sebenarnya ini penting kita kaji juga. Apakah sudah termaktub dalam buku ini? Ya, jadi saat demo 212 yang luar biasa besar ya di sentrum Monas sampai ke Jalan Tamrin, HI dan sebagainya full, Pak Jokowi dengan Pak JK ya, dengan Panglima TNI dan sebagainya ingin berbaur dengan masyarakat, dengan para pendemo itu. Karena Pak Jokowi sadar yang pendemo itu adalah masyarakat Indonesia yang kebetulan memang ingin menyuarakan. Nah, seorang presiden yang merakyat ini tentu dengan persiapan yang matang, semua sudah dihitung. Pak Jokowi itu selalu melakukan check and recheck, intelijen, bagaimana kesiapan dan sebagainya, protokolernya bagaimana, sudah dihitung. Pada saat beliau beliau datang dan satu panggung. Untuk mendengarkan aspirasi masyarakat yang memang harus didengarkan. Karena ini rakyat beliau. Nah, beliau sadar politik pasti tunggang menunggangi. Tapi itu disadari. Itulah dinamika dalam kehidupan berpolitik di negara liberal, di negara demokrasi yang bukan otoriter. Sehingga Pak Jokowi sebagai implementasi dari kepemimpinan yang merakyat ini wajib hukumnya mendengarkan aspirasi masyarakat. Dan dengan segala risiko beliau datang itu. Dengan berhujan-hujan, berpayungan dan sebagainya. Di kerumunan masyarakat banyak. Apa yang terjadi? Kekuatan alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Pak Jokowi, bahkan redup. Tidak ada teriak-teriak, tidak ada lempar-lempar ke panggung, tidak ada bakar-bakar dan sebagainya. Coba apa yang terjadi, Bang, kalau misalnya ada yang menginisiasi, memberikan semacam provokasi dan sebagainya, apa jadinya panggung itu? Tapi tidak lakukan. Nah, yang tidak bisa saya ungkapkan adalah suasana kebatinan dan kekuatan spiritual Pak Jokowi. Itu yang tidak bisa saya ungkapkan di sini. Itu kehebatan sebagai satrio piningit, pilihan pencipta alam untuk hadiran pemimpin di negeri ini. Artinya teori satrio piningit itu sebenarnya ada ya? Oh, ada. Itu kalau dielaborasi dengan teori komunikasi yang saya pelajari pun ada. Itu di kesempatan lain. Kita akan bahas. Oke. Jadi apa ya, Jokowi ini memang memiliki, boleh kita katakan memiliki blessing in disguise atau keberuntungan. Ya. Artinya keberuntungan itu kan berarti alam. Ya. Artinya itulah kelebihan, salah satu kelebihan lagi di mana alam berfungsi untuk melindungi pemimpin-pemimpin kita. Itu benar terjadi. Benar terjadi. Dan itu nanti saya akan kupas khusus di komunikasi budaya. Oke, kalau itu nanti. Sabar dulu. Oke, terakhir Gus Andi. Dari gaya komunikasi politik Jokowi di dalam menetralisir para ganasnya politisi-politisi Senayan dan ganasnya para partai-partai politik, bagaimana Jokowi sendiri itu berhadapan dengan partai PDIP sendiri itu? Artinya gini, dalam merangkul partai lain di luar PDIP oke. Tapi kan kita tahu sendiri, partai PDIP sendiri itu adalah partai pengusung Jokowi. Ini bagaimana juga? Apa teori-teori komunikasi dan kepiawaian Jokowi itu memang dipraktekkan di sini? Nah, itu memang implementasi dari komunikasi politik Jokowi yang sangat ulung ini. Beliau sadar posisinya secara proporsional sebagai kader partai dan sebagai presiden republik pilihan masyarakat luas.
Beliau harus mengemban dua-duanya, itu tidak bisa tidak. Jadi tidak mungkinlah masyarakat yang tidak tidak simpati ya terhadap partainya Pak Jokowi. Tidak bisa dong, Pak Jokowi harus apa itu memikirkan ini kami dan sebagainya. Tidak. Pak Jokowi meletakkan posisinya dengan tepat sebagai presiden, sebagai kepala negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia ini. Tapi beliau berasal dari mana? Beliau sadar. Beliau sebagai kader partai, sebagai petugas partai yang dikatakan oleh Ibu Megawati, ya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Apa ukurannya? Apa yang menjadi perintah, bukan hanya aspirasi loh ya, perintah dari Ibu Megawati dilaksanakan secara profesional dan profesional. Artinya kalau itu dalam koridor dan batas-batas kewajaran dan itu memang untuk menunjang tata kelola pemerintahan yang baik, Pak Jokowi akan ikuti. Baik itu yang terkait dengan sumber daya manusianya maupun dengan pikiran-pikiran hebatnya Ibu Megawati. Nah, satu sisi lagi, beliau juga merangkul semua elemen komponen bangsa lain secara proporsional. Partai A, B, C diberikan porsi-porsi yang cukup untuk bisa berpartisipasi, memberikan kontribusi pada bangsa dan negara. Ini bukan soal bagi-bagi kursi dan bagi kekuasaan, tidak. Ini cermin Pak Jokowi agar bisa mengontrol dengan sangat akurat bagaimana jalannya roda pemerintahan, bagaimana konstelasi politik. Dan akhirnya, Pak, bukan soal DPR-nya ini tidak berbicara, DPR bekerja sudah dengan porsinya masing-masing. Tapi check and balance ini jalan karena memang sudah menjadi kewajiban dari tugas DPR, tapi tidak ada friksi yang tajam. Karena semua sudah selesai dengan komunikasi politik, dengan teori dramaturgi ya, dramaturgi, Karterdo dan sebagainya, semua diselesaikan di panggung belakang. Dan semuanya berjalan lancar. Nah, kita percaya dengan pemimpin seperti Pak Jokowi ini. Akhirnya apa? Trust, ya, kepercayaan masyarakat luar biasa yang timbul. Dan jangan disalahkan, rakyat ini merindukan sosok ini gitu loh. Itu Pak. Itu apa? Kembali kepada bagaimana Jokowi berhadapan dengan PDIP itu sendiri. Apakah kita bisa melihat ada ukuran fairness-nya Jokowi terhadap PDIP, misalkan kalau ada pelanggaran hukum kah atau apakah bisa kita? Nah, Pak Jokowi itu sudah menunjukkan kapasitasnya sebagai pemimpin yang adil. Tidak ada tebang pilih dalam konteks pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang terdekatnya. Siapa orang terdekatnya? Pasti menteri-menteri. Menteri Sosial, Julian Batubara. Kurang apa, Pak? Presiden pun sebenarnya bisa menyelamatkan itu. Tapi tidak dilakukan. Akhirnya Pak Jokowi memberikan kewenangan sepenuhnya pada lembaga yudikatif, KPK, sebagai lembaga yang punya kewenangan khusus untuk menindak kejahatan-kejahatan ekstraordinari ya, korupsi dan sebagainya. Bahkan bagaimana beliau menjaga stabilitas dengan Pak Prabowo yang sangat dekat. Orang dekatnya Pak Prabowo, Menteri Kelautan Perikanan, terkena. Kan bisa saja Pak Prabowo, Pak Presiden tolong dong nih, tidak. Pak Jokowi menunjukkan fairness-nya untuk menunjukkan pada bangsa dan rakyat Indonesia bahwa urusan yang terkait dengan tindakan melawan hukum harus ditindak secara tegas. Juga kader-kader lainnya, ya, kader Golkar yang ada di Kementerian kemarin Sosial juga ya, Bapak Idrus, kemudian ada tokoh-tokoh lain, bupati, sebagaimana gubernur lainnya banyak. Itu semuanya tidak ada urusannya dengan partai politik pengusungnya. Ya, meskipun ada sedikit, bagaimana sih kami punya pimpinan kok nggak bisa mengamankan, tapi Pak Jokowi justru memberikan ketegasan itu, justru menolong partai itu. Coba bisa dihitung ya, pada saat terjadi sebuah pembelaan terhadap partai itu, ini namanya media sosial, bulinya luar biasa. Tapi kalau itu diselesaikan dengan cepat, sesuai dengan tahapan proses hukum,
ini justru aman. Nah, inilah pandangan-pandangan politisi yang harus tegak lurus bahwa apa yang dilakukan Pak Jokowi itu benar, ini menolong partainya. Itu. Oke, terima kasih. Sangat menarik sekali. 3 episode kita pembicaraan kita tentang komunikasi politik Jokowi sudah memberikan apresiasi atau siapa sesungguhnya Jokowi itu sendiri di dalam pentas politik ini. Kata Nelson Mandela, jika Anda mengerti bahasa seseorang, maka Anda masuk di kepalanya. Tapi jika Anda mampu berbahasa atau berbicara dengan bahasa orang itu, anggaplah Jokowi bisa berbahasa politik dengan para politisi, maka Anda masuk di hatinya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya, hal-hal yang sangat menarik. Terima kasih. Salam, Gus Andi.